Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Dr. Maria binti Badrul Munir. NIP saya adalah 1989 2024 Saya mendapatkan home base di S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Negeri Surabaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan profil instansi. Saya ditempatkan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang beralamatkan di Jalan Ketintang. Dan di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah berdiri di tahun 2006, kami memiliki prodi S1, S2, dan juga S3. Kebetulan saya di S2 ada yang namanya Perekonomian Islam dan Industri Halal. Nah, ketika kita bicara visi dan misi, bahwa visinya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah bagaimana untuk membuat fakultas mendapatkan reputasi global dalam bidang pendidikan ekonomi dan bisnis berbasis entrepreneurial leadership. Nah, untuk ketika kita bicara tentang misi ya yang bisa mengembangkan di bawah dalam visinya fakultas, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan sarjana, magister dan doktor serta profesi di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis berbasis entrepreneurial leadership. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis yang bereputasi global berbasis entrepreneurial leadership. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis yang bereputasi global berbasis entrepreneurial leadership. Yang keempat, meningkatkan good faculty governance dalam pengelolaan organisasi yang menjamin mutu secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, misinya milik Fakultas Ekonomika dan Bisnis menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan luaskan inovasi di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis berbasis entrepreneurial leadership. Tugas utama sekretaris atau TUSI, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu memiliki beberapa fungsi administratif dan koordinatif. Yang pertama, memberikan layanan administrasi, yaitu mengelola administrasi kegiatan catur dharma perguruan tinggi, termasuklah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga melakukan kerjasama secara internasional. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi. Yang pertama adalah memberikan masukan yang tepat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dengan program studi. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan wakil dekan bidang akademik dan ketua program studi atau kita sebut juga sebagai koordinator program studi lainnya di lingkungan fakultas. Lalu yang ketiga, adanya tentang pengelolaan dokumen. Di sini kita mengelola dokumen-dokumen sistem penjaminan mutu termasuk spesifikasi prodi, instruksi kerja, dan dokumen pendukung. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, di mana kita akan melakukan monitoring proses penjaminan mutu tingkat prodi dan koordinasi dengan pimpinan prodi terkait tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Yang kelima, adanya pembinaan dan pengembangan. Di sini kita mengembangkan kapasitas sumber daya pendukung di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis dalam kegiatan tridharma yang dilaksanakan oleh masing-masing program studi. Dan yang keenam, adanya laporan ataupun pelaporan. Di sini, dosen berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi kepada fakultas secara berkala. Jadi demikianlah TUSI dosen FEB di Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administratif, koordinasi, dan evaluasi kegiatan akademik di program studi. Praktek manajemen yang dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, dari segi kedisiplinan pegawai, itu dilihat dari pengelolaan waktu dan tugas, di mana dosen FEB memiliki kedisiplinan dalam bekerja, terutama dalam ketika jam masuk. Jam masuk dimulai dari jam 7 dari setiap hari Senin hingga Kamis, pulangnya jam 4. Kecuali di hari Jumat, masuknya jam 7 dan kembalinya sekitar jam 4.30.
Nah, di sini mereka harus memulai jadwal kuliah ya, termasuklah mengumpulkan tugas kepada mahasiswa dan menyelesaikan pekerjaan administratif secara tepat waktu. Adanya pengawasan dan evaluasi di bawah kedisiplinan pegawai, di mana melalui pengawasan dan evaluasi secara sistematis, dosen dapat diberikan penilaian kerja secara berkala untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dosen dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, adanya kebijakan dan peraturan. Nah, fakultas tentunya telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang jelas tentang kedisiplinan melalui seperti jam kerja, absensi, dan tata cara pengajuan cuti. Dengan demikian, setiap individu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Hal yang kedua yang diperhatikan dalam praktek manajemen yaitu melalui pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di bawah FEB dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop, di mana FEB akan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk membantu meningkatkan kompetensi para dosen. Di mana sebagai contoh adanya pelatihan metode pengajaran inovatif yang selalunya dikeluarkan oleh pihak peringkatnya universitas. Yang kedua, di dalam pengembangan kompetensi melibatkan koordinasi dengan lembaga lain. Sebagai contoh, adanya kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kerjasama seperti bagian dengan Basnas, di mana ekonomi Islam bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional untuk memberikan kinerja secara bersama antara mahasiswa yang akan melakukan magang di Basnas ataupun melakukan kegiatan penelitian bersama dengan Basnas untuk mengetahui perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, di bawah dalam pengembangan kompetensi adanya pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum, FEB telah mengembangkan kurikulum secara komprehensif dan relevan sesuai dengan kebutuhan industri. Ini dibuktikan dengan melakukannya konsultasi kepada pihak-pihak eksternal seperti dari industri ataupun lembaga penelitian sehingga dosen dapat memberikan pengajaran yang lebih relevan dan bermanfaat kepada para mahasiswa. Dan ketika kita bicara tentang praktek manajemen dari segi model penghargaan, sistem penghargaan yang dilakukan oleh FEB dilakukan secara jelas dan adil mengikut kepada prestasi dosen. Prestasi itu akan dibayarkan pada sistem remunerasi pada setiap akhir-akhir semester. Dalam hal ini setiap dalam bulan 7 ataupun dalam bulan 12. Nah, lalu dilakukan dalam model penghargaan dengan melakukan kolaborasi dengan alumni. Dengan kolaborasi dalam alumni telah memberikan penghargaan kepada dosen yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan program studi. Alumni dapat memberikan testimoni dengan pengakuan secara langsung kepada dosen ataupun prodi yang telah membangun dan membantu mereka dalam pembentukan karir. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan melalui publikasi ataupun penelitian di mana dosen yang telah menerbitkan artikel ilmiah dan memberikan kontribusi secara internasional akan diberikan penghargaan. Dan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan untuk berkelanjutan agar dosen tersebut tetap berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi demikianlah praktik manajemen yang berlaku di FEB sehingga para dosen dapat mengintegrasikan dengan kedisiplinan pegawai, pengembangan kompetensi, dan model penghargaan yang efektif. Demikian adalah cerita singkat tentang profil dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya Mariam binti Badrul Munir. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.